Dukhon. Apa itu dukhon? Dukhon ini kabut debu bersatu dengan asap yang sangat tebal membungkusi atmosfer bumi kita ini, dan bumi gelap segelap-gelapnya. Sabda Rasulullah, gelap yang kalian jalani karena dukhon ini lamanya 40 hari 40 malam. Orang tak bisa melihat apa-apa. Di masa dukhon ini asap itu teramat sangat panas kaum muslimin. Sudahlah panas, tebal lagi, bersatu dengan partikel-partikel debu dari daratan bumi yang membumbung ke langit. Jadi asap dan debu itu bersatu. Ini disebut dengan dukhon. Panas. Khusus orang kafir, orang munafik, ahli maksiat, pencinta dosa, pengikut hawa nafsu, aliran-aliran sesat, orang-orang yang zalim dan para penjahat, mereka ini kata Allah dalam Al-Quran tersiksa habis dukhon. Panas sepanas-panasnya, paru-paru dan jantung mereka bagaikan hangus terbakar, tapi Allah tak izinkan mereka mati. Kulit mereka melepuh seperti mereka masuk ke dalam oven. Dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, bahkan dari lubang telinga, lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Mereka sangat tersiksa, tapi Allah tak biarkan mereka mati. Namun kata Rasulullah, dalam dukhon ini, kegelapan yang 40 hari 40 malam itu, seluruh orang-orang yang beriman yang sebelum kejadian ini amal solehnya banyak, seluruh orang beriman, laki-laki wanita, yang sebelum kejadian ini amal solehnya banyak, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, berkat iman dan amal soleh yang dimilikinya, Allah lindungi dia dari keras dan dahsyatnya, hebatnya tekanan dukhon ini. Dia tetap aman. Paling lemes aja karena lapar, ya. Dalam kegelapan itu mau cari makanan kemana? Di siang hari bolong kata Rasulullah, kamu dekatkan telapak tangan kamu ke arah wajah, lam yakad yaraha, tak sedikit pun dari wajah ini, dari telapak tangan ini bisa dilihat. Pada itu siang bolong, Pak. Seandainya Bapak hidupkan senter lilin, itu paling-paling hanya jarak sejengkal, saking tebalnya partikel-partikel asap dan debu, udahlah ketutup, gelap gulita. Bayangkan, tetapi berkat iman dan amal soleh, Bapak tidak terpanggang, Ibu tidak hangus, kulit Bapak juga tidak melepuh, ya. Bapak bisa menghirup oksigen dengan normal dan baik, alhamdulillah. Tapi itu berkat iman dan amal soleh. Makanya saya katakan tadi, kalau udah terjadi baru kita melakukan persiapan, terlambat. Harusnya persiapan itu di sini, mempersiapkan diri dengan iman dan amal soleh yang sejadi-jadinya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Jadi dukhon ini berapa lama? 40 hari 40 malam. Setelah dukhon selesai, bumi kembali diterangi matahari, cuaca di muka bumi mengalami perubahan ekstrim, kemarau yang panjang, hujan langka dan susah turun, kering sungai-sungai di mana-mana, tanah menjadi retak-retak, panen menjadi gagal, hewan ternak pada mati, dan manusia mulai mengalami krisis pakan. Makanan mereka langka didapat, dan sampai ke tingkat orang akhirnya terpaksa harus brutal dan ganas mencari siapa yang punya makanan akan dibunuh demi mendapatkan makanan itu. Padahal tetangga dulu bersahabat dengan tetangganya. Dalam hadis Sahih Bukhari, di masa setelah ini mereka akan menjadi brutal, mereka akan membunuh tetangganya demi sesuap makanan yang ada di tangan tetangga. Ini parah, Pak. Tapi orang-orang beriman saat ini terjadi, mereka tidak akan saling membunuh, mereka akan saling menjaga, dan makan minum kalian pada saat itu kata Rasulullah adalah zikir dan doa. Berapa lama penderitaan ini? Lebih kurang 2 tahun. Kemudian muncullah fitnah yang terbesar sejak Adam diciptakan Allah sampai hari kiamat, yaitu hadirnya dan munculnya Dajjal ke tengah-tengah manusia. Tadi saya sampaikan 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat akan ada yang memancing memutus simpulnya, betul tidak? Akan ada yang memancing putus simpulnya, sehingga tanda besar yang pertama muncul, yang kedua menyusul, dan seterusnya. Ingat tidak dari itu? Nah, simpulnya itu apa?
Ternyata kata para sahabat seperti Ibnu Abbas, penyebab dukhon adalah datangnya hantaman meteor. Ini ya, datangnya hantaman meteor dari ruang angkasa menabrak daratan bumi, sehingga terjadilah dukhon. Meteor ini menimbulkan efek yang luar biasa ke muka bumi, Pak. Seluruh listrik semuka bumi padam dalam waktu yang sangat lama dan panjang. Semua teknologi shut down, berhenti semua teknologi, satelit nggak bisa berfungsi dan sebagainya. Jadi penyebab dukhon adalah meteor. Kata siapa ini? Abdullah ibnu Abbas. Di dalam Al-Quran beberapa penggambaran Allah di akhir zaman bahwa benda langit akan menghantam bumi yang menyebabkan orang-orang kafir dan orang jahat sedunia menderita dengan dahsyatnya penderitaan. Oke? Nah sekarang kapan meteor ini menabrak bumi? Ini harus ada oknum yang memancing meteor ini jatuh. Dalam hal ini tegas saya sampaikan hadis Nabi berikut, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun, kata Rasul. Pada umat ini kelak akan terjadi petaka di akhir zaman, berupa banyak negeri-negeri yang Allah belah, tenggelam yang di atasnya masuk ke dalam.